Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita berjumpa kembali dalam renungan malam hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Saya akan membawakan tema tentang memberi di tengah keterbatasan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam ini. Kami menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati kasih-Mu itu dalam kehidupan saat ini. Biarlah ya Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh untuk mewujud menyatakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Meskipun demikian, Engkau juga patut untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap juga mempedulikan kepada sesama kami. Inilah ya Bapa, doa permohonan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa tema apa yang kita renungkan saat ini adalah memberi di tengah keterbatasan. Saya akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-40 sebagai dasar di dalam renungan kita. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Sekali lagi, oleh sebab itu Tuhan tidak butuh uang kita. Dan tentu saja kita tidak akan mampu membayar kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan harta milik kita. Bukankah harta milik kita itu juga pemberian dari Tuhan? Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin membalas kebaikan Tuhan atau ingin menunjukkan bagaimana sikap kita mengasihi Tuhan secara nyata, maka Alkitab mengajarkan kita untuk melakukannya melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama kita. Saudara-saudara, kita pun seharusnya mampu mencapai sebuah tingkat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan begitu
peduli kepada kita umatnya, dan sungguh menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Namun, sekarang giliran kita. Apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan kasih berkat Tuhan yang ada dalam diri kita itu lewat kepedulian kita terhadap sesama, khususnya pada saat ini dalam situasi, kondisi, masa-masa pandemi ini, di mana banyak beberapa saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan pertolongan, perlu dibantu. Nah, apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan, atau kita masih terus-menerus menunda dan menunda untuk melakukannya dengan berbagi kasih itu? Biasanya kita sering menunda-nunda untuk melakukan berbagi kasih dengan berbagai macam alasan. Alasan inilah, alasan itulah, dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang kisah janda miskin yang hanya memiliki harta 2 peser dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai dengan yang ke-44 itu. Mungkin masuk dalam kategori tidak sanggup dalam penilaian kita. Dia janda yang miskin, tetapi ternyata ia masih sanggup memberi dari kekurangannya. Dia siap dan rela untuk memberi di tengah kekurangannya. Mari periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah tergerak oleh kasih untuk menolong sesama kita, atau masih suka menunda-nunda dengan berbagai macam alasan-alasan? Berikanlah yang terbaik. Janganlah menunda-nunda. Selagi masih ada waktu untuk melakukan yang baik kepada sesama kita, maka lakukanlah. Bahkan di dalam bacaan kita yang pertama tadi, kita diingatkan ketika kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada seseorang yang paling hina, orang yang sangat membutuhkan pertolongan, itu berarti kita telah melakukan hanya untuk Allah. Tuhan telah kita layani. Kita telah siap melayani Tuhan dengan cara menunjukkan pertolongan, memberi kepada sesama kita, meskipun dalam situasi keterbatasan yang kita miliki. Marilah, ini saatnya kita untuk menunjukkan diakonia kita kepada sesama kita, pelayanan kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.